Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jazallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna ma'alu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan hidayah, taufik, inayah, kesehatan dan kesempatan diberikan oleh Allah, kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui online dalam kajian rutinitas kita, yakni setiap hari Minggu, dan alhamdulillah ini adalah minggu yang keempat. Semoga kehadiran kita walaupun melalui online dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah kita yang bernilai tinggi dan menjadi salah satu asbab atau faktor kita meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabat, istri-istri beliau, seluruh keturunan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang tidak asing dalam diri kita. Ini dalam surah Al-Imran. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti akan ditemukan oleh namanya kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Nah, kematian itu adalah suatu yang pasti, ya. Hakun, innal mauta hakun. Kematian itu adalah pasti. Tidak ada yang tidak akan mati, ya. Pasti akan mati. Cuma nunggu gilirannya aja. Ada informasi yang masih hidup sekarang, Nabi Khidir, ya, masih hidup. Andai kata benar masih hidup, ya, tinggal nunggu giliran kapan, kan, meninggalnya itu. Ya, dalam ayat yang lain, Wallahu indahu ilmus sa'ah. Ada rahasia yang kejadian-kejadian yang hanya mengetahui secara pas itu adalah hanya Allah. Pertama adalah ilmu sa'ah. Kemudian wa yunazzilul ghais, masalah turunnya hujan. Kalau kita dengar di TV itu bukan pasti, itu perkiraan cuaca. Oh, perkiraan hujan, perkiraan mendung, perkiraan cerah. Itu masih perkiraan, bukan namanya ilmu. Kalau namanya ilmu itu udah 100% yakin, itu namanya ilmu atau yakin, ya. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang mengetahui dalam kandungan itu cuma hanya Allah SWT yang pasti. Adapun kalau pakai tes apa tuh namanya, kalau tes kehamilan itu USG. USG itu masih tingkat prediksi aja. Diprediksikan laki-laki, pas ternyata keluar perempuan, atau sebaliknya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan orang itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan besok. Bisa jadi kita punya program sekarang akan melakukan ini, lah ternyata ya tidak jadi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, kemudian orang itu tidak mengetahui di negeri mana, daerah mana dia akan meninggal dunia. Ada niatnya meninggalnya di Mekah, tapi ternyata tidak, ya. Ada orang doa, ya Allah, ya berikanlah meninggal di Mekah supaya banyak orang yang menyolatkan, tapi ternyata ya tidak meninggalnya di Mekah. Tidak tahu di mana kita akan meninggal, ya. Walaupun kita sudah rencanakan meninggalnya di sebuah tempat tertentu, ya belum tentu, ya. Bisa jadi meninggalnya di mana? Meninggalnya di pesawat terus. Pesawat jatuh, ya meninggalnya di lautan atau di mana, kan gitu. Kita
Tidak tahu. Nah, itu diserahkan kepada Allah SWT. Makanya Sayyidina Umar mengatakan innallaha katama asarra khamsah bil khamsah. Allah itu merahasiakan ada 5 perkara dalam 5 perkara. Satu diantaranya adalah asarul maut fil umri. Allah merahasiakan kematian itu dalam umur kita. Kapan akan mati? Kita tidak tahu. Faktornya apa? Penyebabnya apa? Kita tidak tahu. Ada orang tinggal, faktornya cuma makan rambutan aja. Nah, di tempat kita dulu ada anak usia 7 tahun meninggal dunia gara-gara makan rambutan. Makanya setelah itu tidak ada yang berani makan rambutan gara-gara meninggal karena rambutan. Yang lain belum tentu meninggal karena rambutan. Lihat kebetulan aja anak itu umur 7 tahun itu makan rambutan, kemudian tidak tahu keselak atau bagaimana apa namanya itu. Dibawa ke rumah sakit, lah belum nyampe rumah sakit udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Rasulullah SAW itu doa supaya dilindungi oleh Allah SWT daripada mautu faja'ah namanya, mati secara tiba-tiba, tidak ada persiapan. Nah yang kalau tidak ada persiapan adalah repot. Akhirnya nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang ada orang santai ya, perbuatannya nauzubillah perbuatan yang tidak baik, tidak bagus, di sana dia mati. Dan bisa jadi ya belum keluar dari perut ibunya mati. Nah ini malam Sabtu ya. Malam Sabtu saya menangani atau tajhiz namanya dalam bahasa Arabnya, menangani anak yang mati dalam perut ibunya. Belum keluar udah mati. Makanya usia itu tidak jadi ukuran orang mau mati mau tidak itu. Nah, jadi ada orang belum keluar dari perut ibunya udah mati. Nah, kita kembali ke pembahasan kita masalah al-maut ya, yaitu kematian ya. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, yang paling penting itu adalah istiadatnya. Kita tidak usah takut terhadap kematian. Yang paling penting itu adalah isti'adadul maut namanya, mempersiapkan namanya kematian itu. Itu yang paling penting. Bagaimana cara mempersiapkan kematian? Nah, imannya harus tetap diperbaharui terus. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik meninggal dunia mati dalam keadaan iman hilang. Karena yang paling penting anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di antara seluruh nikmat Allah adalah iman. Dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtada bih. Nauzubillah. Sungguhnya orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Andai kata dia menebus dirinya dengan emas perak sepenuh bumi supaya dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala, tidak akan bisa diterima sama sekali. Artinya nikmat iman itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan nikmat emas sebesar bumi atau sebesar dunia ini. Nah, oleh sebab itu sekali lagi yang paling penting itu adalah yang kita jaga itu adalah iman. Nah, orang sekarang ya bilang jangan hanya imun aja yang dijaga. Oh, kalau masalah imunitas, luar biasa itu kita perhatikan, Bapak dan Ibu, luar biasa itu. Makan vitamin macam lah, luar biasa itu. Segala dilakukan supaya imunnya kuat, supaya terhindar dari virus. Ini kan luar biasa kita. Tapi ternyata iman, na'udzubillah min dzalik, enggak pernah dijaga. Di saat iman lemah, na'udzubillah min dzalik, mati setelah itu. Waduh itu. Udah konsekuensinya itu sangsara hidupnya itu ya selama-lamanya. Nah, ini orang terbalik gitu zaman sekarang ini. Takutnya terhadap virus corona itu luar biasa. Ya benar, tidak ada masalah, itu manusiawi. Kita takut terhadap hal seperti itu ya manusiawi, tidak apa-apa ya. Tapi maksud saya yang jadi masalah itu jangan sampai ya takut kita terhadap virus corona itu melebihi daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita, iman kita
ya, hilang dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya, para jamaah, ya, poinnya di sini adalah hendaklah, ya, di samping kita menjaga imun kita, kekebalan tubuh kita supaya terhindar daripada yang namanya virus yang sedang melanda kita pada saat ini, tapi yang paling penting dan paling utama adalah tentunya yaitu menjaga iman kita supaya di saat kita meninggal dunia, di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan dalam keadaan membawa iman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah innallaha asarra ridahu fil hasanat. Yang berikutnya adalah Allah merahasiakan ridhanya fil hasanat, di dalam semua perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita tidak tahu di antara sekian kebaikan-kebaikan yang diberikan, yang sudah kita lakukan, yang membuat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mana? Kita tidak tahu. Al-Imam Al-Ghazali misalnya, di saat beliau meninggal dunia, di saat wafat, kemudian ditemukan dalam mimpi dan ditanya, "Hai Imamul Ghazali, apakah yang menyebabkan engkau atau apa yang dilakukan oleh Allah kepada engkau?" Oh, alhamdulillah, Allah memperlakukan saya secara baik. Allah itu memberikan ampunan, maghfirah kepadaku, memberikan ridhonya. Dengan sebab apa Allah memberikan ridha kepada engkau? Beliau mengatakan cuma hanya dengan satu faktor saja, satu sebab saja, yaitu di saat beliau menyusun atau mengarang kitabnya, di saat dicelupkan tintanya, kemudian diangkat tintanya itu. Nah, di saat diangkat tintanya itu ada seekor lalat yang menghisap tintanya. Beliau Imam Ghazali membiarkan, tidak melanjutkan untuk nulis. Kenapa? Karena rasa kasihan. Ada rasa rahmahnya, ada rasa kasihannya terhadap lalat itu. Dia berpikir pada saat itu, dalam hatinya mengatakan, "Ya Allah, ini lalat ini lapar mungkin kayak saya di saat lapar." Nah, oleh sebab itu beliau membiarkannya. Nah, setelah lalatnya kenyang, kemudian lalatnya udah pergi, baru setelah itu melanjutkan untuk nulisnya. Hanya itu aja. Di antara semua ibadah yang pernah dilakukan, tidak ada yang membuat dia mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya dan sebagainya, ya. Tapi hanya itu saja. Makanya ya tadi itu tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik itu walaupun itu kecil. Bahkan Rasulullah menggambarkan walaupun itu hanya sekedar imatatul adza 'anil thariq, yaitu walaupun itu hanya sekedar menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, baik itu berupa duri, berupa kotoran atau apapun itu, 'anil thariq di jalan. Itu kelihatannya sepele, tapi kita tidak tahu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya, ampunannya atau maghfirahnya melalui asbab yang itu. Kita sering juga mendengar ya cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang na'udzubillah min zalik, pekerjaannya itu adalah zina. Dalam istilah orang sekarang ya, istilahnya PSK. Nah, pekerjaannya itu, profesinya na'udzubillah min zalik, hanya itu. Dia artinya cari sesuap nasi, cari makan melalui dengan jalur menjual kehormatan. Di antara perbuatan yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai fahisyah, perbuatan yang kotor itu adalah zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati, jangan berbuat hal-hal yang menjurus kepada zina. Kenapa? Karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang sangat keji dan kotor. Nah, ada seorang perempuan yang perbuatannya itu adalah seperti tadi itu, tetapi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan gara-gara perbuatan yang sangat sepele sekali. Apa itu? Yaitu hanya memberikan minum kepada seekor anjing.
Bayangkan, anjing itu najis dalam pandangan mazhab Syafi'i, tapi tetap anjing itu adalah juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada seekor anjing yang menjilat-jilat itu di subur. Nah, perempuan PDAD itu yang pekerjaannya sebagai PSK itu kasihan sekali terhadap anjing itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu ngambil air pakai sepatunya di subur itu, setelah itu diberikan minum kepada anjing itu. Hanya itulah yang membuat dosa-dosanya. Bayangkan, dosa yang paling besar setelah dosa membunuh itu adalah dosa zina. Bahkan ada yang mengatakan dosa zina lebih besar dibandingkan dengan membunuh. Ada yang mengatakan sama besarnya dosa orang yang membunuh dengan orang yang berzina. Dan dosa sebesar itu, bahkan itu menjadi rutinitas, bahkan itu menjadi profesinya. Tapi dengan gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, Allah memberikan maghfirah kepada orang. Oleh sebab itu, sekali lagi para jamaah, jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun itu perbuatan baik. Kenapa? Innallaha asarra ridha. Karena Allah merahasiakan ridhanya yang menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surga fil hasanat, dalam semua perbuatan baik. Kita tidak tahu perbuatan baik yang mana yang menyebabkan Allah itu ridha. Pada masa Nabi Musa juga pernah kasus terjadi, ya. Seorang laki-laki yang perbuatan maksiatnya udah luar biasa. Hampir tidak ada perbuatan maksiat yang pernah dia tidak kerjakan. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril ke Nabi Musa supaya Nabi Musa mengusir orang itu, supaya jangan sampai Allah murka kepada orang itu, kemudian menimpakan azab, dan azabnya itu nanti menimpa seluruh masyarakat yang ada di sana karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena azab Allah itu tidak ditimpakan, tidak diberikan khusus kepada orang-orang yang zalim. Satu orang yang berbuat, satu orang makan nangka, bisa jadi semua itu kena getahnya. Hanya satu orang yang berbuat, tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada orang yang melarangnya di saat orang itu berbuat maksiat, akhirnya Allah menurunkan azabnya. Allah itu murka, kemurkaan dan azab Allah SWT bukan khusus terhadap orang yang berbuat maksiat itu, tapi itu bisa menimpa semua kita. Ya, kita tidak tahu wabah yang menimpa kita itu ada perbuatan bergelintir orang, tapi justru yang kena kita semua. Ada perbuatan-perbuatan maksiat, nauzubillahi min zalik, yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang, yang kena imbasnya itu adalah kita semua. Misalnya kemiskinan yang ada di Indonesia, bisa jadi ya, angka kemiskinan yang meningkat di Indonesia itu bisa jadi itu dilakukan hanya oleh beberapa gelintir orang. Nah, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya azab itu yang kena kita semua. Nah, makanya Allah SWT ngutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Musa supaya mengusir orang itu. Akhirnya diusirlah oleh Nabi Musa. Karena yang mengusirnya adalah Nabiun min anbiya'illah, yaitu Nabi Allah SWT, dan ini berdasarkan perintah Allah melalui malaikat Jibril. Akhirnya yang terjadi apa? Satu pun tidak ada orang yang senang kepada orang ini. Jangankan untuk diberikan makan oleh orang lain, sekedar hanya lewat aja di tempat orang lain tidak diberikan. Hanya semua orang ngusirnya itu. Kenapa? Karena yang ngusirnya pertama adalah Allah melalui Nabi Musa. Akhirnya sampailah orang ini dalam situasi kondisi yang sangat kritis. Udah laparnya luar biasa, hausnya luar biasa, karena boro-boro untuk diberikan makan, sekedar lewat aja tidak diberikan oleh orang. Artinya diusir terus, setiap dilihat oleh orang diusir. Akhirnya nyampailah dalam satu titik kritis, ya, dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, saya rela engkau mengusir saya dari seluruh makhluk. Saya rela dibenci oleh seluruh makhlukmu yang ada di atas dunia ini.
Tapi satu yang saya mohon kepadamu ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau mengusir aku dari rahmatmu, yakni kasih sayang. Itu hanya aja, hanya itu saja yang diucapkan. Ya Allah, saya rela diusir dari seluruh makhlukmu. Gak apa-apa saya dibenci oleh seluruh makhlukmu yang ada di atas dunia ini, tapi satu yang saya mohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku rahmatmu, kasih sayang. Setelah itu meninggal dunia para jamaah, mati setelah itu. Dan setelah meninggal dunia yang terjadi apa? Yang terjadi justru sebaliknya sekarang. Allah SWT mengutus malaikat Jibril lagi kepada Nabi Musa untuk menyampaikan supaya Nabi Musa menemui laki-laki yang dianggap tadi itu tidak baik, laki-laki yang diusir tadi, untuk memberikan kabar gembira kepadanya bahwa orang itu adalah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu para jamaah, ya Allah tabarakallah, semua maksiat sudah dilakukan, tapi di detik meninggal dunia dia mengatakan, ya Allah, saya rela dibenci oleh seluruh makhlukmu yang ada di atas dunia ini, tapi satu yang saya mohon ya Allah, janganlah engkau mengusir aku dari rahmatmu, kasih sayang, kasih sayang. Hanya ungkapan itu yang diungkapkan meninggal dunia, dan itulah faktor yang menyebabkan dia itu mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sepele sekali para jemaah, kecil itu. Tetapi rahmati wasi'at kulla syai'. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, rahmatku itu bisa meliputi, mengalahkan segala sesuatu. Dalam hadis qudsi yang lain, rahmati ghalabat ghadabi, kasih sayangku bisa mengalahkan kemurkaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Innallaha, kemudian Allah sesungguhnya asarra, merahasiakan sukhtahu. Nah, ini sebaliknya sekarang. Allah merahasiakan sukhtahu, Allah merahasiakan kemurkaannya bisayyiat, dalam semua perbuatan maksiat. Kita tidak tahu maksiat yang mana yang menyebabkan kita na'udzubillahi min dzalik mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Tidak ada informasi, oh ini menyebabkan, pokoknya semua maksiat. Tujuannya apa dirahasiakan? Supaya jangan menyepelekan perbuatan maksiat sekecil apapun. Oh ini maksiat biasa, na'udzubillahi min dzalik. Ya, di saat melakukan maksiat biasa, di sana dia mati, repot juga. Nah, oleh sebab itu walaupun biasa-biasa maksudnya kelihatannya itu adalah dosa kecil, ya tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena bisa jadi ya, maksiat yang kita sepelekan itu bahwa indallah azim, tetapi maksiat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang menyebabkan kita terseret ke dalam neraka. Mahasini kebun surgan